innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tuh, jadi lihat yang punya pangkat jabatan tuh jangan kepikir, wah ini dahsyat, wah ini luar biasa, wah ini keren banget. Biasa aja. Itu hamba Allah yang diberikan takdir itu. Yang mempesona bagi kita itu cuman satu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antaramu adalah yang paling bertakwa. Nah inilah yang paling bertakwa tuh cirinya adalah akhlaknya paling baik, hatinya paling bersih, ke Allah paling yakin, paling patuh, paling pasrah. Itu takwa. Tapi kalau lihat diberi dunia ya biasa aja. Dan lihat orang yang bertakwa juga kita harus yakin bahwa dia itu bisa bertakwa dengan taufik Allah, hidayah Allah ya. Jangan wah si eta dahsyat ibadahnya jadi soleh, bukan karena dahsyat ibadahnya, karena hidayah Allah saja. Hanya kita tahu bahwa yang takwa itu adalah orang yang disukai Allah gitu. Kalau dikasih dunia belum tentu disukai. Kalau dikasih dunia dan dunianya membuat bertakwa, itu dia untung ya. Ya, ngobrolin apa lagi? BBM naik enggak? BBM mau naik turun ya sesuka Allah aja. Dan kita mah Tuhannya bukan BBM, dan kita tidak minum BBM ya. Tenang saja, dari dulu juga BBM naik turun, dunia baik-baik saja, benar? Kadang dibuka rezeki, kadang ditahan, kadang diambil, kadang rep, celak, tenang. Dan nggak tenang juga tetap begitu. Hadapi dengan baik ya. Kalau pas dinaikin barang-barang naik, ya Allah tetap tahu keperluan kita. Mungkin waktunya kita hidup penuh penghematan. Dek, coba dilihat yang merekam pakai handphone itu terhalang tidak kepalanya? Kan? Iya, terima kasih ya. Coba diperhatikan, karena barusan persis sekali kameranya itu di belakang kepala ya. Ayo ngobrol apa lagi? Yang suka ngobrol? Jadi cari cinggi hadirin, kan? Apa? Bisnis? Oh, ngobrol bisnis mah tuh ngobrolin Allah. Satu-satunya yang ngebagi rezeki itu Allah. Wah, sekarang persaingan ketat, enggak ngepek men. Allah, semua pesaing kita itu adalah ciptaan Allah. Yang ngebagi rezeki ke pesaing siapa? Ya Allah juga. Kenapa kita jadi pusing dengan pesaing? Coba jawab. Mungkin nggak ketuker rezeki kita gara-gara ada pesaing di kiri kanan kita? Jawab, hadirin, jangan suka ragu-raguan. Mungkin nggak ketuker atau meleset? Nggak akan. Apa yang Allah akan berikan untuk kita pasti ketemu. Apa yang tidak akan Allah berikan tidak akan ketemu. Tapi nyata loh, gara-gara ada dia jualan di samping saya, omzet saya merosot. Ya nggak apa-apa, emang udah waktunya merosot. Allah bagi dengan hambanya jualan di sini. Saya amit-amit melihat wajah dia, atau jangan dilihat. Gara-gara dia jualan di sebelah saya, omzet saya menurun, tinggal setengahnya. Gara-gara dia tidak. Pasti ada hikmahnya takdir di sana. Perhatikan itu. Oh, ternyata yang jualan di sebelah tuh jauh lebih ramah. Oh, ternyata yang jualan di sebelah timbangannya itu benar-benar jujur.
Oh ternyata yang jualan di sebelah itu tidak pernah rewel dalam jual beli, tidak pernah ada sumpah palsu. Oh ternyata yang di sebelah itu 10 menit sebelum adzan tutup, dah sholat dulu, tidak takut rugi. Oh ternyata yang jualan di sebelah itu sambil nunggu pembeli itu ngaji. Ini kan takdir adanya kompetitor ini, Allah ngasih ilmu kepada kita. Daripada sebel, lebih baik belajar. Oh dia sholat, tutup ikut timbangan, oh saya bagusin. Dan bukan mau ngalahkan dia, tapi supaya Allah nanti kalau ibadah bagus Allah buka lagi, itu tetap dapat, kita juga dapat lebih baik. Begitu? Tenang bisnis ya. Tapi nggak punya modal, lah itu hidup kan modal ya. Kalau kita mati betul-betul nggak punya modal. Tapi saya modalnya modal dengkul, berapa miliar itu dengkulnya. Ada lagi ngobrolin apa yang kita coba sangkutkan ke Allah? Kan? Broken home, rumah patah ya. Broken home. Saya ini orang tua saya cerai, bapak saya nggak ngasih nafkah, ibu saya juga kerja cuman bantu-bantu di rumah orang. Ini takdir episode yang paling bagus buat kita. Kita nggak milih orang tua, itu takdir, bukan takdir memilih. Saya tidak pesan lahir di ibu bapak saya, terima, itu sebaik-baik episode bagi kita. Nabi Muhammad juga lahir bapaknya sudah tidak ada, wafat sebelum beliau lahir. Usia 5 tahun ibu meninggal. Jadi Rasulullah oleh Allah diatur dari awal, episodenya sudah berat, benar? Terima takdir yang ada, ini jalan. Semoga saya jadi orang yang soleh, yang insya Allah bisa membuat ibu bapak saya bahagia. Udah nggak apa-apa, takdirnya ibu bapak saya pisah, saya harus nyayangi bapak dengan istrinya, yang takdirnya ibu dengan ini, saya akan sayangi dua-duanya. Saya berjuang supaya orang tua saya semuanya jadi soleh, bahagia. Saya harus ada di barisan yang paling depan, jadi jalan ibu bapak saya jadi ahli sorga. Walaupun di dunia misah memang sudah garisnya udah pisah ya kan, ada yang jodohnya pendek, tapi yang penting panjang silaturahimnya. Dan tidak bisa robah dengan broken home, benar? Itu episode sudah sebaik-baik takdir bagi kita untuk dijalani. Akan jadi baik semuanya kalau kitanya baik. Apalagi? Ayo, yang suka ngobrol apa? Teman. Maksudnya gimana ya, Dek? Kan? Selalu dicaci maki teman, selalu mencaci maki teman. Oke. Ini tuh bagian dicaci, bagian men atuh tobat eta mah. Ingat, setiap kali mencaci teman berarti kita harus siap-siap dimurkai Allah, karena teman itu ciptaan Allah. Menghina wajah, menghina kulit, perkedel, dah monyet lu, wah udah itu mah siap-siap aja, dicatat tiap omongan. Tidak ada satupun perkataan yang tidak dicatat, tidak ada satupun perkataan yang tidak ada balasannya. Makin sering menghina, dia akan jadi hina. Jauh lebih aman dihina daripada menghina. Kalau dihina orang kita tidak salah, jelas gugur dosa kita. Kalau kita dihina orang pada kita dalam kebaikan, berlimpah pahalanya. Tapi menghina, oh itu mah benar-benar monyet lo. Wah, dicatat suatu saat lagi ke kebun binatang, monyet lihat ini yang manggil-manggil saya ya enggak. Kata monyet, apa salah saya ya? Mungkin dikerwas nanti oleh dia. Hati-hati, setiap perkataan balik kepada yang berkata. Langsung diam, dengerin. Yang suka menghina, tunggu tanggal mainnya ya.
Semua kezoliman balik ke kita. Silakan Pak. Bagaimana menghubungkan ikhtiar dengan takdir? Bagaimana menyikapi takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, keinginan Bapak ya. Sehingga kita ikhlas ya mendapatkan takdir itu. Terima kasih ya. Jadi ikhtiar itu adalah kewajiban kita, takdir itu adalah urusan Allah. Jelas Pak? Halo? Ya sudah begitu Pak. Jadi sempurnakan saja ikhtiar. Mau ditakdirkan apa aja oleh Allah ya monggo. Allah itu maha baik. Kita aja nggak jelas amalnya diurus ya nggak? Halo? Kita kan punten ya. Kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kita Pak, nih kita nih, Allah mau ngitung-hitungan antara amal baik dan dosa kita, kira-kira diapain nih kita kalau langsung dibales kan? Oh hancur Pak. Kita mungkin layaknya disambar petir, jelebet udah angus, dilindas kena angin berterbangan. Kita nih siapa? Sholat nggak pernah khusyuk, amal jarang ikhlas, ngaji nggak bener, nggak ngerti, nggak diamalkan, bener? Dosa melimpah, sepagi siang malam, mata jelalatan lihat yang haram, mulut ngomong seenaknya. Wah, kalau Allah balas nih dosa kita udah hancur nih kita Pak. Nah, udah ingat itu aja lah Pak.